Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Amerika Serikat menginisiasi satu program baru yang kita beri nama dengan Pustakamu. Program ini adalah program review buku, promosi buku, bedah buku. Tujuannya adalah generate conversation supaya kita punya banyak obrolan seputar buku, seputar pemikiran keislaman, perkembangan keilmuan, seputar ide-ide. Siapapun anggota, pengurus, warga Muhammadiyah Amerika Serikat dipersilahkan untuk terlibat mengikuti, menjalankan program ini. Nah, pada kesempatan ini saya akan mereview sebuah buku yang menjadi bacaan favorit saya. Judulnya The Impossible State, dikarang oleh seorang profesor kenamaan namanya Wael B. Hallaq. Buku ini terbit pertama kali tahun 2014, diterbitkan oleh Columbia University, tempat beliau sendiri mengajar. Jadi Profesor Wael Hallaq adalah profesor hukum Islam di Columbia University di New York. Beliau aslinya adalah orang Palestina dan latar belakang keluarganya adalah keluarga Kristen Palestina, Kristen Arab yang sudah lama mengikuti pemikiran keislaman, menekuni sejarah Islam. Beliau sendiri PhD-nya dari University of Washington di Seattle. Kemudian mengajar di McGill University. Di kampus inilah beliau juga banyak bertemu dengan para mahasiswa, para PhD student dari tanah air, dari Indonesia. Dan sekarang beliau dapat chair, dapat posisi sebagai profesor di kampus barunya Columbia University. Di kampus ini berarti beliau bergabung bersama para pemikir, para profesor yang berhaluan kritis terhadap pemikiran European centrism atau sering disebut dengan para pemikir postkolonial. Bagi yang akrab dengan bidang ini tahu bahwa Profesor Edward Said, pengarang buku Orientalism, mengajar di sini. Selain beliau ada Chakrabarty, ada yang dari studi Islam misalnya, ada Brinkley Messick, dan lain-lain yang menekuni dan mendalami bidang postkolonialism. Nah, buku ini buku yang sangat berpengaruh. Jadi sejak pertama kali terbit tahun 2014 sampai hari ini banyak kritik, banyak termasuk juga tentu saja respon positif kepada buku ini. Belum lama biografi Profesor Wael B. Hallaq diangkat oleh stasiun TV Al Jazeera, terutama berbahasa Arab, dalam program Al-Muqabalah. Nah, termasuk buku yang dijadikan bahan obrolan dan dibedah adalah buku The Impossible State. Jadi kata hostnya, kata pembawa acaranya, buku ini melahirkan kontroversi, melahirkan diskusi hangat di kalangan pemikir di Arab, di Timur Tengah. Nah, buku ini terdiri dari 7 chapter. Bagian pertama menjelaskan tentang premis-premis atau yang menjadi fondasi beliau dalam mengajukan gagasan. Bagian kedua menjelaskan tentang konsep modern state atau konsep negara bangsa, ad-daulah al-qaumiyah dalam bahasa Arab. Bagian ketiga menjelaskan separation of powers. Bagian keempat menjelaskan the legal, political, and the moral. Bagian kelima menjelaskan political subject dan moral technologies of the self. Bagian keenam menjelaskan globalization and moral economy. Bagian ketujuh central domain of the moral. Jadi pada prinsipnya buku ini adalah buku tentang pemikiran politik Islam. Mengcover sejarah pramodern dan sekaligus mengkomparasikannya, membandingkannya dengan pemikiran politik modern. Lebih spesifik lagi, buku ini membandingkan antara sistem pemerintahan Islam pramodern atau
the pre-modern Islamic system of governance dengan sistem yang ada di nation state atau sistem negara bangsa yang lahir dari zaman modern dari dunia atau sejarah barat. Nah, argumen dari buku ini sederhana. Jadi istilah sederhana itu adalah istilah dari penulis sendiri. Jadi dia bilang istilah negara Islam atau Islamic State itu dilihat dari definisi apapun itu adalah istilah yang kontradiktif, dan konsep negara Islam itu sendiri konsep yang impossible, konsep yang mustahil. Dari kesan pertama istilah ini mungkin terkesan agak sekuler, padahal tidak demikian. Karena kalau kita breakdown argumen beliau justru sangat Islamik gitu. Makanya buku ini disukai banyak orang karena memberikan optimisme dan menggambarkan Islam secara positif gitu. Bahkan banyak yang beranggapan jangan-jangan sebenarnya W.L.B. Halak itu bukan orang Kristen tapi orang Islam gitu. Nah, kenapa Islamic State atau negara Islam itu mustahil? Karena sistem negara atau negara bangsa itu sistem yang tidak lahir secara organik dari sistem epistemologi dan sejarah Islam itu sendiri. Jadi sistem negara itu lahir dari sejarah peradaban bangsa Eropa yang diuniversalisasi kepada bangsa-bangsa yang lain melalui penjajahan yang berlangsung selama berabad-abad. Jadi ketika orang Islam mengatakan ada yang disebut dengan negara Islam, sebenarnya yang dilakukan oleh orang Islam tersebut adalah mengislamkan apa yang pada asalnya tidak Islam. Nah, tetapi argumen dari W.L.B. Halak mengislamkan sistem negara bangsa itu adalah sebuah kemustahilan karena nilai-nilai dasar, norma-norma sistem pemerintahan Islam itu tidak kompatibel, tidak cocok dengan sistem negara bangsa. Lalu di bagian pertama, bagian premises atau premis, dia mengajukan dua pertanyaan. Pertama, bagaimana orang Islam di zaman dulu, zaman pramodern mengatur dirinya sendiri, mengatur sistem pemerintahannya. Kalau kita menyebut bahwa sistem negara bangsa itu nggak ada di zaman dulu. Jadi secara historis itu sistem apa? Nah, pertanyaan yang kedua, pertanyaan yang bersifat masa depan, kira-kira seperti apa sistem politik yang sebaiknya diambil oleh umat Islam kalau sistem negara bangsa itu bukan sistem yang cocok dengan dirinya. Nah, buku ini lebih banyak bicara pada pertanyaan yang pertama, mengenai seperti apa ke depan, itu diserahkan oleh W.L.B. Halak kepada para pembaca sendiri, dan itu juga butuh diskusi panjang, butuh pemikiran yang lebih jauh, lebih luas. Termasuk argumen lain, turunan dari argumen tadi yang diajukan oleh W.L.B. Halak adalah sistem negara bangsa itu sistem yang mengkerdilkan, bukan hanya mengkerdilkan, tapi juga meruntuhkan norma-norma syariah. Kalau syariah atau keseluruhan bangunan hukum Islam itu diterapkan oleh sistem negara bangsa, itu semuanya sifatnya hanya lip service atau pemanis bibir belaka. Karena pada prakteknya syariah itu mengalami keruntuhan atau kebangkrutan institusional. Dia menyebutnya syariah is institutionally defunct. Defunct itu lumpuh. Syariah itu apa sih? Syariah itu meliputi sistem hermeneutik. Yang dimaksud dengan sistem hermeneutik itu adalah sistem usul fikih, penafsiran, dalam makna yang general. Kemudian syariah itu juga mencakup sistem peradilan yang distinct, yang berbeda dengan sistem peradilan modern yang kita miliki sekarang. Kemudian ada sistem pendidikan, madrasah, yang semuanya berasal dari bawah, dari bottom up,
berbeda dengan apa yang kita lihat di zaman modern yang berasal dari negara. Nah, jadi yang menjadi corak utama dari sistem pemerintahan Islam itu di zaman pramodern adalah dia segala sesuatu bersifat organik yang dia berasal dari community lalu ke atas, dari bottom ke up, bukan dari atas ke bawah atau dari up to bottom, dari ruler ke community. Nah, yang kedua ini itu corak sistem negara bangsa. Yang pertama, dari bawah ke atas itu corak sistem pemerintahan Islam. Itu di antara argumen yang diajukan dalam buku ini. Kemudian yang juga termasuk ditegaskan oleh Profesor W.L.B. Halak, sistem negara bangsa itu secara genealogis asal-usulnya bersifat European. Jadi zaman modern termasuk produknya adalah sistem negara itu bukan berasal dari tangan umat Islam. Dia menyebutnya is not their own making. Bagi bangsa Barat, ketika mereka masuk kepada sistem ini, sistem negara bangsa ini adalah produk organik yang lahir dari alam pikir mereka, dari perkembangan sejarah mereka, mengalami periode perang agama, kemudian lahirlah Westphalia Treaty, perjanjian Westphalia, negara dibagi sesuai dengan teritori, kemudian memiliki yang disebut dengan sovereignty, setiap negara memiliki kedaulatan. Nah, negara lain, maksud saya sistem unit peradaban lain, itu dipaksa untuk mengikuti sistem negara bangsa ini yang berasal dari Eropa. Pada bab kedua dia menjelaskan definisi dan breakdown atau konten yang saya maksud dengan breakdown itu adalah unsur-unsur dari sistem negara bangsa. Jadi dia menyebut 5 hal. Secara singkat, pertama, sistem negara bangsa itu produk historis spesifik dari bangsa Eropa. Dia juga punya punya pemahaman mengenai kedaulatan itu apa. Kedaulatan itu ada pada negara dan tidak bisa keluar dari negara. Jadi dia tidak berasal dari higher order, dari tatanan yang lebih tinggi, tidak dianggap berasal dari Tuhan. Kemudian unsur ketiga dari sistem negara bangsa adalah dia punya mesin birokrasi modern. Jadi unsur ketiga ini adalah ramuan dari pemikiran Max Weber. Jadi negara itu punya aparat yang berjenjang ke bawah, yang semuanya membawa visi yang dimiliki oleh pemilik kekuasaan atau membawa misi negara. Dan negara modern itu bisa mempenetrasi, mengatur masyarakat pada jenjang terbawah karena memiliki sistem yang disebut dengan aparat birokrasi ini. Kemudian juga termasuk definisi negara adalah ada hegemoni negara mengatur bagaimana masyarakat berpikir. Nah, ini diambil dari pemahaman satu filosof terkenal, pemikir terkenal dari Prancis namanya Michel Foucault. Oke, pada bagian ketiga dalam buku ini, Profesor Halak masuk kepada topik mengenai separation of powers atau pemisahan antara pemilik kekuasaan dalam sistem pemerintahan. Dalam perspektif sejarah, sistem pemerintahan Islam itu selalu memisahkan antara wilayah eksekutif dengan wilayah legislatif. Eksekutifnya adalah para khalifah. Khalifah itu dalam sejarah Islam kuat sampai periode tertentu, periode awal dari dinasti Abbasiyah. Setelah itu mereka dikooptasi oleh satu institusi namanya sultan. Nah, sultan inilah yang lebih hegemonik dibandingkan khalifah. Khalifah di periode belakangan itu hanya seperti boneka saja. Nah, mereka inilah para eksekutor yang mengeksekusi norma-norma yang sudah ada duluan. Siapa yang membuat norma itu? Siapa yang punya peran legislasi?
Nah, itu unsur di luar pemerintahan. Unsur di luar pemerintahan ini adalah para ulama yang mereka selalu berada independen dari kekuasaan. Yang dimaksud dengan independen dari kekuasaan itu adalah yang mereka rumuskan dalam kitab-kitab fikih hukum Islam tidak bisa diintervensi negara. Mereka bisa saja bekerja sebagai hakim di negara, sekretaris, bekerja untuk khalifah, tapi apa yang mereka rumuskan dalam kitab-kitab fikih itu adalah hasil ijtihad dan kerja intelektual yang tidak bisa dipenetrasi, diintervensi oleh penguasa. Jadi dalam hal ini penguasa itu harus tunduk oleh aturan yang dibuat oleh, yang dirumuskan, diformulasikan oleh para fuqaha. Dan uniknya dalam sistem pemerintahan Islam klasik, para fuqaha itu tidak pernah absolut, karena pemikiran para ulama itu bersifat ijtihadiyah, dia bersifat relatif. Relatif itu dia tidak bisa berdiri sendiri kemudian menjadi satu-satunya norma. Misalnya dalam cerita yang sangat populer yang kita semua tahu, Imam Malik itu pernah didekati oleh Abu Ja'far Al-Mansur, khalifah kedua dari Abbasiyah. Dia minta pandangan Malik tentang hukum Islam itu dikanonisasi, dijadikan norma yang berlaku di Abbasiyah. Malik bilang enggak, karena dia menolak karena banyak ijtihad lain dari para ulama mengenai hukum Islam. Jadi pada prinsipnya sistem pemerintahan Islam itu menolak adanya monopoli penerapan hukum Islam hanya berdasarkan satu perspektif tertentu. Nah, dalam sejarah selalu ada perbedaan pendapat para ulama. Kita mengenal ada mazahib, ada 4 mazhab pokok yang semuanya saling mengontrol, semuanya memberikan alternatif yang berbeda. Itu yang tadi saya maksudkan bahwa para ulama tidak pernah menghegemoni. Nah, ini sifat dari pemerintahan Islam. Jadi pemerintahan Islam itu dijalankan oleh para penguasa berdasarkan ijtihad fikih oleh para ulama yang satu sama lain berbeda pendapat dalam hal tertentu dan mereka saling mengontrol. Tidak ada absolutisme dan jauh dari kesan yang disebut oleh orang Barat, orientalis Barat dengan oriental despotism. Despotisme Timur. Jadi para pemikir pencerahan di Barat, misalnya Montesquieu dari Prancis, itu punya stereotip buruk tentang orang Islam. Jadi dia bilang para sultan zaman dulu, para penguasa Islam itu bertindak seperti otoriter, bertindak semaunya sendiri dan mengontrol segalanya. Ini imajinasi, ini ilusi, karena peran atau kekuasaan sultan itu hanya minimalis, hanya eksekusi. Aturannya tidak mereka buat, aturannya dibuat oleh para ulama gitu. Dan para sultan nggak punya mesin birokrasi yang mempenetrasi masyarakat pada level tingkatan paling bawah gitu. Yang dia maksudkan sebagai despotisme itu tidak lain adalah bangsa Eropa sendiri. Jadi ketika dia bilang bahwa ada oriental despotisme, pada prinsipnya itu adalah western despotism gitu. Jadi Occident despotism. Jadi dia itu memproyeksikan gambaran masyarakat barat pada abad pertengahan, ada kekuasaan gereja yang kawin dengan kekuasaan kaisar dan menghegemoni ke tengah masyarakat. Nah, yang seperti itu tidak ada dalam sistem pemerintahan Islam klasik. Ada separation of powers, ada pemisahan. Berbeda dengan paradigma dari negara bangsa. Memang dikenal sistem trias politika, judikatif, legislatif, kemudian eksekutif. Secara teoritis itu seperti terpisah, tapi pada prakteknya dia tidak terpisah. Nah, W.L.B. Halak berdialog dan mengutip pendapat pemikir konstitusi terbesar di Barat namanya Hans Kelsen. Jadi kata Hans Kelsen yang disebut dengan konsep separation itu inaccurate. There is no real separation. Karena pada prakteknya termasuk juga di Amerika, di Europe, in both USA and Europe, there has been such a merging
legislative and executive function. Jadi ini menggambarkan bahwa sistem pemerintahan Islam klasik itu ideal karena memisahkan otoritas itu. Bahkan kata W.L. Bahlak, kalau Hans Kelsen hidup di zaman pramodern dan melihat praktek di zaman dulu, dia akan segera bilang ini praktek ideal dalam menyelenggarakan pemerintahan. Nah, pada chapter keempat, W.L. Bahlak berbicara tentang isu the legal, political, and moral. Dalam Islam, yang dimaksud dengan domain hukum, domain legal, dengan domain moral itu tidak pernah terpisah. Karena hukum itu selalu harus berpijak pada hal-hal yang bersifat akhlaki, harus berpijak pada moral. Tidak pernah dipisahkan, nggak pernah ada dualisme, ini domain hukum, domain konstitusi, ini domain moral. Nah, sayang sekali fenomena ini tidak dijumpai di zaman modern. Zaman modern itu menunjukkan ada split yang menjadi hal yang moral, sesuatu yang bersifat moral berdasarkan agama, berdasarkan tradisi, itu belum tentu sesuatu yang menjadi tatanan hukum. Sesuatu yang menjadi tatanan hukum belum tentu berpijak pada moral. Jadi ada split. Makanya sistem negara bangsa modern itu ditunjukkan oleh menunjukkan adanya problem split atau distingsi antara apa yang seharusnya terjadi dan apa yang seharusnya terjadi itu adalah tatanan moral dengan apa yang sedang terjadi atau sistem hukum. Jadi ada distinction between out itu sesuatu yang seharusnya terjadi, sistem moral, out, O-U-G-H-T, dengan is itu apa yang sekarang sedang terjadi atau sistem hukum. Distinction between out and is itu masalah perennial dalam sistem negara bangsa. Pada bab kelima, W.L. Bahlak melakukan sekali lagi komparasi vis-a-vis antara subjek politik dan diri atau person dalam sistem pemerintahan Islam pramodern dengan sistem negara bangsa. Dia menggunakan istilah yang dipromosikan oleh Michel Foucault, ada yang namanya technology of the self. Jadi Islam itu punya kemampuan untuk merekayasa batin manusia, merekayasa, membentuk, mengarahkan interiority manusia. Makanya dalam Islam itu masalah niat, masalah pikiran dari dalam jiwa itu penting sekali. Kitab-kitab Sufi, Ihya Ulumuddin misalnya punya penekanan pada bab ini, pada Riyadhatun Nafas. Nah, sementara negara modern itu nggak peduli dia dengan technology of the self, nggak peduli pada Riyadhatun Nafas. Yang dipedulikan adalah bagaimana merekayasa jasad manusia, fisik manusia, technology of the body. Misalnya sistem negara modern mengembangkan prison, penjara, kemudian sistem sekolah modern itu juga merekayasa jasad manusia, tapi tidak membentuk moral dan etika. Nah, pada bab kelima dia melakukan perbandingan antara etika atau moral dalam prinsip-prinsip ekonomi di dunia Islam pramodern dengan sistem globalisasi di zaman modern. W.L. Bahlak mengatakan sistem globalisasi itu ditandai atau berlaku pada wilayah ekonomi, pada wilayah militer, dan pada wilayah kebudayaan. Gitu. Dan secara spesifik pada wilayah ekonomi, yang menjadi standar ekonomi dalam sistem negara bangsa itu adalah pengerukan atau pemerolehan keuntungan. Jadi paradigma dari ekonomi sistem negara bangsa itu adalah paradigma profit, paradigma kapitalisme. Ini berbeda dengan paradigma ekonomi dalam sistem pemerintahan Islam yang berpijak pada nilai-nilai moral. Jadi ekonomi dalam Islam itu diarahkan untuk menjaga 5 hal. Yang pertama adalah agama,
ekonomi itu untuk menjaga agama, kemudian ekonomi itu untuk menjaga jiwa, nafas, menjaga keturunan, menjaga akal, intelek manusia, termasuk juga menjaga progeny, anak cucu, keturunan manusia itu sendiri, kemudian menjaga 5 hal yang menjadi concern dalam ilmu usul fikih. Nah, sistem negara bangsa itu tidak punya concern ke arah itu. Negara bangsa itu adalah generate money and money and money. Itu bisa kita lihat pada sistem korporasi. Sistem korporasi perusahaan yang berjenjang, yang orientasi sekali lagi adalah profit, itu tidak pernah muncul dalam sejarah ekonomi Islam pramodern, bukan karena nggak mampu, tapi karena bertentangan dengan paradigma ekonominya. Tuh. Nah, pada bagian terakhir, WLB Halak bicara tentang domain moral. Domain moral atau pada bagian ini dia berbicara tentang what to do. Oke, sekarang kita sudah mengkritik sistem negara bangsa, sudah menunjukkan kelebihan sistem pemerintahan Islam, tapi kan sudah mat. Apa yang sudah lewat itu ya sudah berlalu. Bagaimana kita mengembalikannya? Dia dituduh nostalgic, cuman berceritakan kebaikan-kebaikan masa lalu gitu. Lalu kalau dia sudah berlalu, menghadapi yang ke depan bagaimana? WLB Halak bilang jangan pesimis. Kita masih bisa melakukan hal-hal yang prinsipil dalam hidup gitu. Pertama, Muslim khususnya para pemikir itu harus mengkonstruksi, mengartikulasi sistem pemerintahan yang baru terlepas dari sistem negara bangsa yang sekarang. Itu kerja panjang, kerja berat, nggak gampang, dan itu kerja intelektual. Nah, yang dibutuhkan itu adalah creative thinking, cara berpikir yang kreatif, yang berpijak pada aturos al-islami, sejarah masa lalu, berpijak pada legasi, warisan dari masa lalu, yang semuanya itu menjadi moral, menjadi modal penting bagi pemikir Muslim. Jadi kalau ingin merekayasa masa depan, itu harus berpijak pada masa lalu yang bersifat organik dari diri sendiri. Yang kedua, yang bisa dilakukan oleh umat Islam itu adalah mengembalikan posisi akhlak, moralitas ke tengah-tengah ketika merumuskan sistem pemerintahan. Jadi harus melakukan etikaisasi, eticizing dia bilang, eticizing the politics. Sistem politik kita hari ini yang bisa kita lihat dalam sistem negara bangsa itu sistem yang immoral. Tadi ditunjukkan dengan problem dalam bidang ekonomi, dalam bidang kebudayaan, termasuk juga yang paling nyata adalah kerusakan alam semesta, kerusakan sistem keluarga. Ini tidak bisa dipisahkan dari sistem negara bangsa. Sistem negara bangsa. Nah, umat Islam harus kreatif, harus berani keluar dari apa yang sekarang sedang berlaku, harus thinking horizon nitok atau out of the box, mencari alternatif baru, jangan terkerangkeng gitu. Ya, buku ini thought provoking, yang baru saja saya sampaikan adalah deskripsi. Tentu saja ada banyak kritik ke buku ini, sudah direview oleh banyak orang di jurnal. Di kritiknya misalnya dia mengabaikan ya praktek-praktek sukses bagaimana negara-negara Islam itu mengamalkan ajaran Islam bukan hanya sebagai lip service. Misalnya sistem asuransi di Iran itu bagus, misalnya bagaimana praktek demokrasi di Indonesia bagus misalnya. Nah, itu semua tidak dianggap oleh WLB Halak, itu oleh WLB Halak dianggap kegagalan. Jadi di bagian pendahuluan dia mengatakan tidak ada yang bisa dipelajari, dijadikan norma ideal dari praktek modern bernegara di kalangan umat Islam. Jadi ada kecenderungan melakukan esensialisasi terhadap sejarah masa lalu, termasuk juga melihat praktek hari ini. In any way, buku ini tetap thought provoking, memprovokasi kita untuk berpikir, melihat argumen-argumennya, berdialog. Namanya pemikiran tidak ada yang mutlak benar, yang diajukan hanyalah cara supaya kita terus menggali dan berpikir terus itu. Dan sejauh ini buku ini cukup berhasil mengenerate, melahirkan debat, melahirkan percakapan
mengenai apa yang perlu dilakukan oleh umat Islam untuk membuat sistem politik yang baik, yang sesuai dengan sejarah identitasnya sendiri, sesuai dengan Islam. Oke, terima kasih dari ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah ketemu di lain kesempatan dengan buku yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.